terpidana 15 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah, Aibtu Labora Sitorus dinyatakan masuk dalam daftar pencarian orang alias buron Kejaksaan Negeri Sorong, Papua Barat. Labora keluar dari lapas Sorong pada 17 Maret 2014 dengan alasan sakit. Keluarga membawa Labora ke rumah sakit untuk berobat. Hasil pemeriksaan dokter, Labora dinyatakan menderita sakit pinggang dan kaki kesemutan. Namun usai berobat, Labora tak kembali ke lapas Sorong. Labora dinilai enggan balik ke lapas Sorong karena telah mengantongi surat bebas sejak 24 Agustus 2014. Hal itu dibenarkan Kementerian Hukum HAM melalui Dirjen Pemasyarakatan Handoyo Sudrajat. Kemenkumham kini tengah menyelidiki keabsahan surat bebas Labora Sitorus. Meski sudah menyandang status terpidana, namun Aibtu Labora Sitorus masih tercatat polisi aktif yang bertugas di Kepolisian Raja Ampat, Papua Barat. Labora ditangkap penyidikan Badan Reserse Kriminal Polri dalam kasus dugaan penimbunan bahan bakar minyak dan kayu di Raja Ampat pada 19 Mei 2013. Untuk membahas hal ini di studio sekarang telah hadir kuasa hukum terpidana Aibtu Labora Sitorus, Bapak Johnson Panjaitan, juga pengamat hukum pidana Bapak Agus Budianto. Selamat datang Pak Johnson, selamat datang Pak Agus. Pagi, Chris. Di Berita Satu kita ngobrol sama Pak Johnson terlebih dahulu. Walaupun sudah terpidana ya, bagaimana komunikasi saat ini dengan Bapak Labora Sitorus? Setelah saya menyelesaikan tugas putusan pengadilan negeri, saya sudah tidak berkomunikasi lagi dengan dia. Jadi di pengadilan tinggi dan kasasi sebenarnya pengacara lain dan juga ada divisi hukumnya Mabes Polri yang membantu dia. Oh, berarti gitu. Sekarang sudah bukan kuasa hukum. Oh, bukan. lagi, Saya bukan. Namun mantan komunikasi hukum, dengan ya? mantan kuasa hukum. Lalu gitu. komunikasinya bagaimana? Ya, kalau dengan dia saya sudah tidak berkomunikasi, tapi dengan beberapa keluarganya dan juga masyarakat di sana, saya tetap berkomunikasi karena saya masih menangani beberapa kasus di sana. Berarti karena sudah dibantu oleh divisi hukum, tercatat masih status polisi aktif ya Pak? Masih polisi aktif, karena itu waktu saya mendampingi beliau, saya bilang, sudahlah kita selesaikan satu-satu, ajukan pengunduran diri ke pimpinan dan berkonsentrasi saja pada bisnis, ya begitu ya. Tetapi dia punya perhitungan lain ya, karena memang situasinya saya lihat dia banyak pihak gitu masuk ya. Selain banyak pihak masuk juga banyak pesaing-pesaingnya yang juga ikut bermain, ikut memojokkan dia dan ikut intervensi ke penegak-penegak hukum. Oh, di sana. seperti itu. Kompleks sekali ya? Kompleks sekali, sangat kompleks dan sangat sensitif menurut saya. Dengan ukuran Sorong loh, ukuran Papua menurut saya. Oke, lalu komunikasi dengan keluarga dan orang-orang di sekitarnya Bapak bilang tadi seperti apa? Iya, dia masih berkonsultasi ini bagaimana hal-hal yang bisa dilakukan oleh pihak keluarga dan Pak Labora dan soal-soal apa yang, karena itu kan ada dua persoalan, ada persoalan hukum dan ada persoalan bisnisnya yang begitu besar begitu ya. Jadi kadang saya ditanya soal hukumnya dan kadang saya ditanya soal bisnisnya, tapi saya bilang ini ada soal etika profesi, saya harus menghormati teman-teman yang menangani sekarang begitu. Jadi dengan sangat terbatas saya menasihati itu. Dan saya total sama sekali juga sudah tidak terlibat di perusahaan ya, karena saya mengundurkan diri dan seluruh akte notarisnya nama saya sudah tidak ada lagi. Tidak ada ya. Iya. Nah, tapi dengar informasi soal menjadi DPO, saya mendapat informasi dan berusaha melakukan pengecekan. Begitu. Jadi informasi yang saya terima ini kan sebenarnya problemnya mulai muncul pada saat jaksa mau mengeksekusi. Tapi sebenarnya potensi problem sebenarnya sudah ada di sebelum-sebelumnya begitu ya. Cuman ini sekarang jaksa baru tergopoh-gopoh karena menurut saya sih kontrolnya sangat lemah. Dan dia lihat bahwa orangnya sudah tidak ada di tempat. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya di belakang itu, kok ada surat bebas ya? Belum dieksekusi, tapi ada surat bebas begitu loh. Ini dua problem yang menurut saya bau busuk ya. Jadi saya kira ini harus diteliti secara detail begitu, di mana sebenarnya letak duduk persoalannya secara objektif. Dan menurut saya ini bukan cuma soal Labora, jadi soal bagaimana
bekerjanya aparat penegak hukum secara khusus tentu lembaga pemasyarakatan. Oke. Nah, berbicara mengenai masalah hukum. Nah, Pak Agus sendiri melihat bagaimana situasi yang ada ini? Ya, ini seperti yang disampaikan tadi kompleks sekali ya dan sangat sensitif sekali. Melibatkan aparat penegak hukum. Bahwasanya Labora itu di PN 2 tahun, terus kemudian sekarang kasasi 15 tahun, sampai tidak menjalankan pemidanaan, terus kemudian sakit, kabur, sampai keluar surat bebas, itu ajaib. Ajaib banget. Ajaib banget. Tapi di Indonesia bukannya begitu ya Pak ya? Memang ajaib Nah, bisa. saya melihat dari angle yang lain ya. Oke. Mungkin ini ada satu kondisi tawar-menawar di lapas sendiri. Bahwasanya kalau dalam berita itu surat keterangan bebas itu tidak ada nomor kopnya, ditandatangani oleh PLT, tidak ada tembusan, itu juga sangat menambah keajaiban itu. Tapi yang saya lihat dari angle-nya kondisi pemasyarakatan, bahwa di lapas kelas 2B Sorong itu juga masuk dalam kapasitas over kapasitas Sorongnya ya. Kita lihat di Jakarta Ayin bisa negosiasi kamar, jual beli kamar di lapas ya. Di sana juga kemungkinan seorang raja di Raja Ampat yang memiliki rekening 1,5 triliun tidak menutup kemungkinan bisa jual beli sel atau bahkan dia bisa beli surat keterangan bebas tadi. Di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan 1295 nggak ada yang surat keterangan bebas, nggak ada. Yang ada asimilasi, surat bebas bersyarat dan lain-lain. Surat keterangan bebas nggak ada. Kok bisa hari gini keluar surat keterangan bebas? Nah inilah dimensi penegakan hukum yang harus kita selidiki, kita perdalam supaya hal-hal kecil seperti ini tidak menjadi pembelajaran yang lain. Gitu. Oke. Jadi ajaib seperti yang Bapak bilang tadi. Nah, kalau memang surat itu tidak ada kopnya, tidak ada tembusannya, kenapa terkesan penegak hukum takut untuk mengeksekusi, Pak? Nah, saya dapat informasi bahwa bukan takut ya, karena dari Mabes sendiri kemarin sudah kontak ke sana, itu dikatakan bahwa ini menghormati institusi. Karena meskipun dikeluarkan oleh PLT, tapi dengan surat resmi dari Dirjen Pamas, kita menghormati institusi. Jadi saat ini juga mungkin secepatnya surat keterangan itu akan dicabut ya. Ketika dicabut ya sudah langsung ditangkap, supaya tidak ada perang surat, perang institusi gitu loh. Nah, Pak Gus kalau misalkan bilang dicabut, berarti itu sah dong itu, baru dicabut. Tapi saya terus terang saja saya mencurigai bahwa surat itu sebenarnya nggak ada, atau mungkin menurut saya ya, karena ini harus dilihat juga ya, palsu kan, belum dieksekusi masa udah ketika bebas. Polisi mau menangkap kan ditunjukkan surat itu, nggak cuma polisi, kejaksaan juga mau menangkap ditunjukkan surat itu. Oh berarti ketemu dong sama Labora ketemu? Iya ketemu, ketika mau ditangkap ya, ketika mau dieksekusi putusan MA itu ketemu ditunjukkan surat itu, dan ternyata surat itu ya memang ada PLT-nya. Wah ini menarik Tanda betul. tangan PLT, sementara kop dan betul. nomor tembusan juga nggak ada Nah kan? kita kan, saya juga tanyakan, kalau pada saat itu ditangkap, padahal putusannya September ya, kan bisa saja kan konfirmasi ke jaksa, bener nggak surat ini? Nggak, posisi dia kan ditahan Pak. Sudah bebas, sekarang kan bebas. Oh jadi statusnya dia sudah bebas. Nggak, karena kesan yang saya lihat dan informasi. Dia ini berobat, jadi konteks berobatnya itu bukan dalam kondisi bebas. Dia izin berobat karena dalam posisi tahanan, Pak. Tapi kan di luar tahanan sekarang. Berobatnya di luar tahanan. Nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Iya, itu Jangan dia. khawatir, kita akan bahas lebih dalam lagi. Tetaplah bersama Jurnal Pagi.